Bertemu kembali pada hari ini, hari Senin 20 Juli 2026 bertepatan dengan 5 Syafar 1448 Hijriah. Telah hadir bersama kami dua pengamat yang kondang yang akan membahas perkembangan terkini di tanah air. Baik, Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Pak Amir. Berapa lama kita nggak ketemu Pak Amir ya? Dua Pak Amir ya. Masing-masing pada kesibukan Pak Amir. Ini perkembangan situasi yang terakhir Pak Amir tentang Pak Febri ya, yang khusus. Tapi saya mencoba kita nanti bahas Pak Amir mulai dari presiden sebelumnya Pak Amir. Jadi apa yang terjadi dengan Febri yang katanya ada emas, ada uang dan sebagainya Pak Amir ya. Sekarang menjadi bola liar di Pak Amir. Bola liarnya apa? Ada beberapa seorang dokter yang bilang, oh Pak ini Dokter Syukur menyampaikan, ini kata Pak Syukur itu emasnya nggak asli Pak, terus uangnya juga dolarnya nggak asli. Tapi memang betul apa yang kata Pak Syukur, apa iya gitu seorang pejabat menyimpan dolar palsu, emas palsu gitu Pak, biar kuningan ya pikir gitu Pak. Tapi ya sudah. Tapi kalau saya lihat ini adalah imbas atau hasil dari kebijakan Presiden Prabowo sampai saat terakhir tanggal 1 Juli pada waktu orang komisi bahwa hukum itu harus tajam atas atau bawah. Terus yang kedua bahwa hukum itu di muka hukum semua warga negara sama. Ini satu pernyataan yang baik dari Presiden, tetapi sayangnya tidak bisa diikuti oleh staf menteri. Kalau kita tarik mundur nih Pak, karena saya lihat musuhnya Pak Presiden banyak, baik itu musuhnya oligarki maupun pada malingnya itu Pak. Kita lihat dari zamannya Pak Harto begitu baik memberikan kebijakan kepada tanda kutip oligarki yang begitu, bahwa diberikan keleluasaan untuk berbisnis. Tetapi pada akhir-akhir Pak Harto minta kan 2,5% kepada Jimbaran, kelompok Jimbaran. Pak Harto sangat kaget Pak Amir ya. 2,5% aja nggak mau Pak Amir ya. Sehingga situasi menjadi tidak baik. Nah, dikaitkan dengan sekarang Pak Amir. Sekian tahun dari Pak Harto sampai sekian, ditambah dengan PNBI Pak Amir. Para kelompok-kelompok oligarki ini tanda kutip ya, orang kaya yang segelintir orang ini memanfaatkan, menikmati hasil itu semua Pak. Kalau kita dengar di HP gitu Pak, ekspor 100 dibilangnya hanya 50, harganya pun dimanipulasi. Tapi Presiden Prabowo mendapatkan data di mana negara itu ditujukan gitu Pak. Jadi tidak bisa dimanipulasi lagi. Nah, selanjutnya dalam kondisi seperti ini kita berharap banyak keberanian, ekstra keberanian Pak Prabowo. Jadi kepada para menteri yang kira-kira tidak bisa menjalankan kebijakannya, ganti Pak Amir. Siapa nih Pak Amir ya? Pak Amir dua kali kepengen resapel Pak Amir ya. Karena kenapa? Ini kalau nggak ada calon resapel nggak beres-beres Pak Amir negaranya. Yang kedua, saya melihat kelompok oligarki ini merasa selama ini menikmati hasil, terus ada kebijakan ekspor dan sebagainya, impor dan sebagainya melalui satu pintu dan antara, tentunya mereka nggak mau diatur. Nah, oleh karenanya mereka membuat pula juga. Satu hal yang paling menonjol, saya melihat ada keinginan ada dua matahari kembar. Yaitu mataharinya Presiden Prabowo sekarang dan Presiden yang ketujuh Jokowi. Beberapa waktu yang lalu Jokowi ke Lampung bertemu dengan rakyat, tokoh masyarakat Lampung dengan alasan permintaan rakyat. Terus akhir bulan Juli ini Pak, rencananya ke NTT. Nah kami yang ada di Jawa Barat kemarin sudah mendatangi DPRD tingkat 1
kami tokoh-tokoh Bandung atas nama rakyat dan sebagainya menolak kapanpun rencana Jokowi untuk keliling-keliling Pak Amir. Karena kenapa? Kami menganggap Pak Amir, bagian untuk keliling-keliling urusan partai, rajinnya bukan main Pak Amir. Tetapi untuk hadir ke pengadilan yang masalah ijazahnya 1 tahun lebih, Dr. Roy sama Dr. Tifa kalau nggak salah ini sidang yang keempat atau kelima. Nah, kapannya Jokowi nanti dihadirkan di persidangan masih belum jelas. Oleh karenanya, tentunya ini ada imbas Pak Amir. Tidak ingin nanti kejaksaan menghadirkan Joko Widodo. Jokowi pasti marah Pak Amir. Karena yang akan dibawa itu apanya Pak Amir? Dalam tanda kutip Pak Amir. Saya tidak menilai bahwa ijazah Jokowi sudah palsu karena belum ada proses peradilan. Tetapi dari apa yang dia bawa, pada waktu datang ke Polda Metro Pak Amir, kita punya ijazah Pak Amir, maafnya kan kita tenteng sayang-sayang Pak Amir, karena belajarnya susah Pak Amir. Jokowi datang ke Polda Metro itu dilipat-lipat Pak Amir. Wah ini kayak apa pembungkus kacang goreng gitu. Ya, tapi kita maklum ya. Ya karena dapetnya juga tidak ya gampang lah begitu lah kira-kira. Nah, ini adalah Pak Amir situasi negara. Nah, semua menurut saya sangat tergantung kepada Presiden mengambil sikap tegas terhadap para pembantunya, para menterinya. Kalau para menterinya kira-kira tidak mampu, tidak bisa berbuat sesuai keinginannya, dan reshuffle. Kira-kira begitu. Gimana Pak? Ya, memang saya kira yang Anda bilang bahwa Presiden punya banyak musuh. Ya. Tapi jangan kita lupa bahwa dalam konteks seperti ini sebenarnya musuh yang paling besar itu adalah diri sendiri. Oh, ya. Apa itu saya katakan? Musuh yang paling besar di diri sendiri adalah sikap untuk tidak memperlihatkan kemampuan untuk merealisasikan apa yang beliau bicara. Contoh misalnya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Padahal kan secara faktual kan yang Antartika kan ada koruptor gitu kan. Ya, ada sekeliling sendiri. Koruptor itu kan hanya dengan dia. Ya. Antara kata negara dengan jalan Patilola, antara kata negara dengan Kejaksaan Agung kan jaraknya berapa meter. Ya. Nah, kalau Pak Pur masih ingat dalam podcast kita, kalau tidak 2 kali belakangan, 2 minggu atau sebulan yang lalu, sekarang berulang kali saya menyatakan bahwa kalau Pak Prabowo tidak memperlihatkan ketegasan, maka indikasi-indikasi akan terjadi disintegrasi atau perang saudara itu makin kelihatan. Nah, kita lihat dari kasus Pak Febri, jaksa Agung Muda Bidang Yang khusus. yang itu kan Febri dalam konteksnya konflik dengan kepolisian, kan sebenarnya kan indikasi-indikasi peran saudara maupun disintegrasi kan terus kelihatan kan? Walaupun dia hanya disintegrasi dalam kelompok penegakan hukum, tetapi juga peran saudara dan sama-sama aparat penegak hukum. Nah, yang ini kalau dibawa ke grassroots kan bisa menjadi disintegrasi sosial, bisa menjadi disintegrasi nasional, dan hal yang saya bilang bahwa desain awal yang dibikin oleh elit global dengan merealisasikan memanfaatkan para pengkhianat di dalam negeri untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 kan makin kelihatan. Nah, walaupun di tengah-tengah itu ada kebijakan-kebijakan khusus di mana dengan kebijakan itu kekecewaan yang sudah lama terpendam bisa diselesaikan, misalnya seperti groundbreaking Bulan Masela, walaupun kita masih timbul tanda tanya kenapa program yang begitu besar yang menjadikan nanti kekayaan untuk negara yang sekitar tahun 2027 atau 2028 nanti kalau sudah produksinya tidak uang publik itu mungkin bukan saja kondisi masyarakat Maluku, tapi kondisi masyarakat bangsa kita ini ada sama dengan Qatar atau Kuwait, di mana cara bisa dilakukan reklamasi untuk tempat rekreasi dan lain-lain
sebagainya, sehingga negara Islam itu kan adalah hal-hal yang tadinya dianggap tidak Islami tapi bisa diterima oleh publik sebagai sesuatu yang tidak menyinggung keislaman masyarakat Muslim dunia. Nah, jadi sekarang masalahnya adalah tinggal kepada Pak Prabowo untuk menetapkan bahwa melindungi seorang Jokowi dengan mengorbankan 280 juta rakyat yang akan didapat mandat dari mereka, atau menyelamatkan 250 juta rakyat yang dia dapat mandat dari mereka itu dengan melakukan sesuatu terhadap mantan Presiden Jokowi. Karena kalau dipanggil oleh kejaksaan sudah ada yang bisa kita pakai sebagai jurisprudensi. Pak Harto dulu kan dipanggil dan beliau datang ke kejaksaan agung. Walaupun kemudian tidak terbukti bahwa tuduhan beliau melakukan korupsi, juga tidak terbukti. Bisa saja ada orang dengan beliau, bisa saja ada barangkali ada pemilih yang buat nama beliau untuk kepentingan tertentu. Dan itu saya kira di mana-mana biasa kan. Di Amerika saja anaknya Donald Trump jalan ke sana kemari itu bersama dengan para pemodal dan lain sebagainya. Dan saya kira itu biasa. Gitu. Nah, jadi saya bilang itu tadi, kalau kondisi yang berkembang secara faktual sekarang ini tidak diperhatikan dan direspons oleh Pak Prabowo secara arif dan bijak, punya kearifan, kan? Tetapi harus tegas dengan pengertian apa? Oke, katakanlah seperti slip of the tongue yang dilakukan oleh pengacara Hotman Paris, kan? Bahwa seolah-olah Febri-nya ada kesayangan presiden sehingga untuk melakukan sesuatu tidak perlu Febri harus tanya presiden dulu, harus izin presiden, harus izin presiden, padahal kan itu tidak ada ketentuan hukumnya, kan tidak ada. Nah, kita harus melihat bahwa sekalipun seorang itu rajin sholat, tentu kan itu ada bagian pahala yang hanya Allah yang tahu. Tetapi ketika kemudian orang yang kita lihat rajin sholat itu melakukan satu tindakan kriminal, kan tidak bisa tindakan kriminal itu tidak tutup hanya karena dia rajin sholat. Harus bisa dibedakan dua dari sholat ini ada porsinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi terhadap perbuatan mati juga ada ketentuan. Masing-masing ada hitungan. Ada hitungannya. Nah, kalau di negara Islam kan sudah potong tangan gitu. Tapi kenapa sekarang melihat di Saudi Arabia walaupun ada yang maling udah potong tangan lagi gitu. Kenapa? Kalau sekarang potong tangan kan dia bisa pakai tangan palsu gitu kan. Jadi akhirnya udah daripada dia pakai tangan palsu lagi kita melakukan tindakan hukum yang lain terhadap dia. Nah, faktor-faktor itu yang harus kita pilih. Nah, oleh karena itu yang saya bilang tadi akhirnya timbul pertanyaan. Prabowo membela dan melindungi Jokowi, mengorbankan rakyatnya. Padahal dari rakyat inilah dia sudah mendapat mandat untuk melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap Presiden Jokowi. Ini kan semacam porsi malakama ya. Ada petunjuk bapaknya almarhum Profesor Suminto. Kan pamit kepada Prabowo. Lakukan untuk kepentingan rakyat kan itu pihak kepada dia. Nah, tetapi terlepas dari itu. Sekarang ini kan yang patut kita puji juga adalah konsistensi beliau untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45 gitu kan. Tetapi kan ada juga sesuatu yang tersirat dalam batang tubuh Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masa satu manusia sudah merusak kehidupan bangsa dan negara ini dibiarkan terus menerus jalan sana sini. Ini kan penghinaan terhadap bangsa, penghinaan terhadap dasar persamaan negara, penghinaan terhadap integritas bangsa, gitu kan? Di mana letak sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan ada satu pencuri yang harus dipotong tangannya, ya silakan nanti. Daripada nanti menghancurkan masyarakat yang banyak. Nah, saya kira ini barangkali sesuatu yang kita harapkan. Dan saya kira mungkin katakanlah indikasi peran saudara, indikasi disintegrasi antar bersama institusi dan aparat penegak hukum,
perang saudara antara sesama aparat penegak hukum. Saya kira ini kan bagian dari cara yang Anda bilang tadi. Musuh-musuh Pak Prabowo untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perbaikan dalam bentuk apa yang saya katakan bahwa ada satu kabinet yang harus beliau lakukan paling tidak sebelum 20 Sebelum 2 tahun. sehingga memasuki pemerintahan baru setelah 20 Oktober 2026 dan pelaksanaan APBD 2020 itu kita sudah mendapatkan suatu pemerintahan yang bebas dari rezim lama, pemerintahan yang bebas dari mereka yang selama ini terlibat korupsi yang sudah menjadi rahasia umum, juga untuk membebaskan diri dari rongrongan partai politik yang justru ada, tapi eksistensi partai politik itu justru merusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan. Apabila satu partai politik yang mau bicara tentang pembukaan Undang-Undang 45, melindungi saya dan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kan? Lalu partai politiknya seperti sudah berulang kali saya katakan mengulangi apa yang ditulis oleh Pak Prabowo dalam buku Paradoks Indonesia ini adalah dari 15 politisi 14 ngomong gitu kan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo sudah sadar bahwa dia berada di lingkungan politik, di lingkungan para politisi yang lebih dari 90% dari mereka adalah para pembohong. Itu kan hasil riset beliau sendiri. Nah, ada sebagai misalnya mantan bagian dari komunikasi intelijen, tentu tahu persis dan punya pengalaman untuk itu. Seorang pakar misalnya akan ke luar negeri membawa hasil riset untuk didiskusikan di lembaga luar negeri. Tapi menurut penilaian intelijen, apabila hasil riset ini dibawa ke luar negeri akan merugikan bangsa dan negara. Apa yang dilakukan oleh intelijen? Tangkap. Dicekalkan oleh luar negeri. Jadi, apa yang perlu tiap hari kan kebohongan itu, putar balik ini yang merusak tatanan kebangsaan dan kenegaraan kita, termasuk menjadi penyebab dari bentrokan antara polisi dan kejaksaan dalam penegakan hukum di negeri. Nah, saya kira ini barangkali satu bentuk kearifan yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, sehingga yang mungkin juga ini sesuatu yang barangkali secara tiba-tiba didorong oleh perkembangan alam yang nantinya akan memberikan inspirasi kepada Pak Prabowo untuk nanti bagaimana memperbaiki susunan pemerintahan sebelum 20 Oktober seperti saya bilang tadi. Sehingga barangkali sesuatu yang tiba saatnya daripada nanti ada ini misalnya menjaga rumah jaksa agung atau apa, kan tidak salah kalau seorang ahli hukum di bidang itu diangkat menjadi jaksa agung seperti pernah juga dilakukan oleh Reti Pak Harto, dan itu kan kelihatannya jalan bagus. Brigjen Ahmad Domawi, Pak Ali Said, dan beberapa tokoh militer yang dipercaya oleh Harto untuk menangani masalah-masalah penegakan hukum, sehingga saya kira tidak akan ada masalah kalau dalam rangka reshuffle kabinet nanti, selain pergantian Kapolri yang juga banyak diharapkan oleh masyarakat, juga adalah pergantian jaksa agung. Saya kira demikian Pak PK. Ya, Pak Firly, saya melihat Pak Bowo ini kalau saya serahkan di militer pasukan sedang melakukan pertahanan. Selama pertahanan ini tidak defensif, aktif begitu ya, kegiatan yang aktif begitu, maka hanya menunggu waktu untuk kekalahan baru. Oleh karenanya, kalau toh memang presiden melakukan pertahanan dari serangan-serangan banyak kelompok, termasuk kelompok dari luar, harusnya presiden aktif melakukan defensif aktif. Salah satunya adalah ya reshuffle kabinet. Itu kami tadi sampaikan.
bagaimana presiden bisa berjalan. Saya melihatnya begini Pak Amir. Presiden itu pidato teriak-teriak Pak Amir. Tapi para menterinya nggak menjalankan kebijakan itu. Jadi saya kadang-kadang melihatnya bagaimana Bapak Presiden kok berjalan sendirian. Para menterinya yang dalam tanda kutip memang bukan punya dia, bukan punya Pak Prabowo, ya tentunya akan ada ketergantungan dari kebijakan Joko Widodo. Oleh karenanya saya sependapat dengan Pak Amir. Mana para menteri yang bukan punya Pak Prabowo atau mana menteri yang tidak baik, ya ganti saja Pak Amir. Nah, belum lagi ini menghadapi kemungkinan serangan dari pihak asing. Ini kan mirip-mirip juga zaman Pak Harto yang terakhir Pak Amir. Ditekan dengan keuangan harus begini dan sebagainya sehingga Pak Harto jatuh. Tapi kelihatannya apa yang mereka lakukan masih bisa ditangkal oleh Pak Harto. Yang paling berat sekarang adalah Pak Prabowo. Bagaimana menghadapi para menteri yang di dalam. Yang kedua, bagaimana menghadapi para oligarki yang dalam tanda kutip memegang uang. Dari zaman Pak Harto, kelompok Jembaran ini kan terus ada BLBI dan sebagainya sehingga dolar dari sekian ribu jadi sekian belas ribu Pak Amir. Itu kan menumpuk kekayaan Pak Amir. Nah ini kelihatannya kok tidak ada keikutsertaan dalam rangka mendukung Presiden Prabowo. Mungkin ini yang harus kita dorong Pak Amir kepada Presiden. Presiden harus berani Pak Amir mengambil sikapnya Pak Amir. Kalau Presiden tidak berani, orang lain yang berani. Seperti Anda bilang bahwa lawan akan terus-menerus melakukan serangan. Ya. Nah, sebagai militer kan Anda tahu persis. Ya. Menyerang lawan itu kan adalah pada titik lemah. Ya. Karena bertahan gitu Pak Amir. Iya kan? Harus ofensif. Nah, ini berarti bahwa serangan yang muncul dalam bentuk perang atau konflik antara Kejaksaan Agung dan kepolisian ini bahwa sekaligus menjelaskan bahwa strategi Pak Prabowo dalam bidang pemberantasan korupsi kan merupakan titik lemah. Ya. Maka diserang di situ itu. Ya. Nah, responnya paling tidak oke. Saya paling sederhana aja. Kapolri ganti, jaksa agung ganti. Nah kalau Kapolri ganti, jaksa agung udah ganti, jaksa agung udah dan lain sebagainya. Tinggal jadi ikutan aja. Karena apa? Kalau tidak begitu nanti keunggulan-keunggulan yang sekarang sedang diperkenalkan oleh Pak Prabowo kepada rakyat bangsanya itu menjadi mubazir. Contoh misalnya mengenai kereta cepat Jakarta Bandung ada berkali menjadi bawahan kita. Karena proyek yang tadinya non APBN sekarang menjadi membebani APBN. Ya. Kita pintar Pak Amir. Sebaliknya, Pintar alias bodoh Pak Amir. sebaliknya, Ya. proyek masalah kan murni non APBN. Indeks 65, Pertamina 20, Petronas 15. Jadi Jepang, Indonesia, Malaysia, non APBN. Nah, yang kita harapkan jangan sampai nanti karena salah kelola lalu dia balik lagi seperti dulu, seperti itu. Kita Jepang. Nah, supaya jangan salah kelola ini bagaimana? Ada peraturan pemerintah yang menjanjikan bahwa setiap daerah provinsi yang ada proyek seperti itu harus punya PAI 10%. Nah kalau tadi sudah 65, 20, 15 yang habis. Bagaimana itu sekarang apa? Yang 10% tadi diambil dari mana? Apa diambil dari inflasi 65? Diambil dari Pertamina yang 20 tadi atau? Kalau tidak akan jadi nanti akan jadi beban. Ya kan? Masa ada sumur di rumah Pak Kapur, jadi punya orang lain, Pak Kapur nggak punya kebahagiaan gitu kan? Nah, ini ada problema yang saya akan saling kait-mengkait. Sekarang tidak lemah pada pemberantasan korupsi. Belum maksimal Pak. Belum masih. Nah, dan
kemudian jangan lupa, kalau kita bicara tentang perkembangan sejarah dunia, bagaimana dulu Inggris berdagang opium dengan Cina dan lain sebagainya. Jadi di dalam kerjasama itu kan operasi warna berjalan terus. Hingga kerjasama antara Inggris dengan Cina itu menjadi Inggris menguasai Shanghai, menguasai Hong Kong dan lain sebagainya, yang baru berakhir beberapa tahun kemarin. Nah, yang kita lihat yang harus penuh kekhawatiran adalah proyek-proyek seperti ini, investasi seperti ini juga bisa dimanfaatkan oleh kaki kanan luar. Nih, Pak Mir tolong jelasin apa pendapat Pak Mir. Dulu Pak Mir zaman Joko Widodo ada proyek strategis nasional Pak Mir. Ya. Ada temuan BPK kalau nggak salah Pak Mir ya, bahwa 36% dari proyek tadi uangnya tidak jelas Pak Mir. Itu yang makanya saya bilang Sampai sekarang tidak dijelas kepada uang itu. data, bukti, informasi sudah cukup jelas. Yang semuanya itu kan bisa dipakai sebagai alat untuk melakukan penguatan pemberantasan korupsi. Yang untuk itu Pak Prabowo sendiri udah bilang akan bekerja sampai ke Antartika. Tapi kan kita perlu kayak itu sama Pak Prabowo. Di Antartika nggak ada koruptor. Yang ada sekelilingnya Pak Mir. Ada koruptor yang di Jalan Kartanegara, yang dari Amalan, gitu kan. Senayan Pak Mir. Iya. Berapa sejarah antara Kartanegara dengan Senayan? Berapa sejarah antara Kartanegara dengan Jalan Patimura? Nah Pak Mir, ini bicara tentang Pak Febri Jampisus. Saya melihat Jampisus bisa mengumpulkan uang sekian triliun katanya Pak Mir. Tapi kemarin ada temuan di kafenya, ada di rumah dan sebagainya. Sekarang jadi bola liar Pak Mir. Lari-lari sana sini nggak karuan bola ini, sehingga emasnya pun katanya bisa palsu dan sebagainya. Gimana Pak Mir? Kan kita bisa melihat dari latar belakang. Kenapa sampai yang seperti dikatakan oleh Pak Hotman Paris orang yang paling dibanggakan oleh Presiden? Kan satu kewajaran. Ketika berganti pimpinan kan orientasi loyalitas kan. Ya, Kalau kita pakai sistem struktur komando kan. ya. Jadi mau tidak mau, seberapa dekatnya pun Febri dengan Jokowi untuk menyelamatkan dirinya dan menjadi pegawai yang bagus, jadi harus lebih taat kepada Prabowo ketimbang taat kepada. Ya karena pemimpinnya ya Prabowo. Tetapi kan ada hal-hal yang biasa bahwa di era Jokowi tahu apa yang dilakukan oleh Febri tahu apa yang dilakukan oleh Jokowi. Saling membiarkan. Saling membiarkan. Nah ini kan faktor-faktor yang akhirnya mempengaruhi sikap dari Pak Prabowo. Padahal kan ada yang bilang katanya ada perjanjian rahasia antara Prabowo sama Pak Jokowi. Jokowi mengharapkan saya dukung Anda jadi presiden, tetapi harus melindungi saya dari kereta api cepat, pinjaman tersembunyi. Jadi bawahnya yang di bawah itu. Nah, ini perjanjian apa pengakuan Jokowi terhadap Pak Prabowo? Bahwa saya dukung kamu tapi saya wariskan ini sama kamu. Tolong amankan. Tapi kalau diamankan itu untuk kepentingan negara, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau diamankan untuk merugikan kepentingan negara, contoh kalau ada ini debt dari Xi Jinping yang hanya dalam bentuk kolateral, gampang aja, nggak susah. Pakai aja sistem global kolateral kamu bisa gampang dilacak. Saya bisa kasih informasi sama Presiden Prabowo. Di China Development Bank itu rekening nomor berapa uang Indonesia di situ? Di bank tidak ada yang tertutup Pak Mir. Ada yang tertutup. Bagaimana kita memiliki nomor rekening itu? Nah, itu barangkali saya kira hal-hal yang belum begitu terbuka dijelaskan kepada publik dilakukan oleh
Menteri Keuangan berupaya bahwa akan dilakukan agenda pembayaran utang kereta api cepat dengan tidak menggunakan sistem APBN. Mungkin kuncinya sudah dapat. Duitnya dari mana kali itu Pak? Dia kan punya. Gak bisa bilang lagi karena ada hidden debt antara Jokowi dengan Xi Jinping menunjukkan dalam presiden publik dan bentuk barat. Maka gampang dari karena tersinggung sudah kita dikenal oleh dunia sistem komite 300 itu mengecek itu begini kan. Jadi saya kira sekali lagi adalah betul-betul tindakan tegas dan serius sistem hari ini begini, hari ini begini, hari ini begini. Oke, ada pujian terhadap Febri karena dia pernah masuk korupsi terutama dari masalah kehutanan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berarti bahwa tidak harus menutupi kejahatan yang dilakukan. Kesalahannya tetap diproses dong. Harus diproses. Apa jasanya? Ada imbalan jasa. Jasanya tetap kita hargai. Gitu. Mau dikasih Mahaputra, gitu kan? Mau dikasih Mahaputri, ya. Dan kesalahannya juga harus ditindak supaya tidak menjadi beban. Karena apapun kesalahan dalam pemberantasan korupsi, dia tetap akan menjadi beban politik terhadap kepresidenan Prabowo. Jadi kesimpulan kita Pak Amir bahwa Presiden harus mengedepankan hukum secara jelas, tajam ke atas, jatuh ke bawah sesuai apa kata Presiden sendiri kan Pak Amir. Yang kedua, kata ayahandanya Profesor Sumitro, kalau kamu lagi pusing, lagi galau, lagi ragu-ragu, maka ambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Nah sekarang waktunya Presiden mengambil keputusan untuk rakyat kan itu. Nah yang ketiga mungkin masalah Jampitsus, Pak Febri mantan Jampitsus, prestasi yang dia buat kita hargai, tapi kesalahannya tetap ada proses hukum. Dan nanti hukum ini betul-betul dilakukan. Kata Presiden juga mengatakan jangan ada pilih kasih tidak. Nah termasuk ijazahnya Joko Widodo. Pak Amir, kembali lagi Pak Amir. Sidangnya Dr. Roy sama Dr. Tifa ini 4 kali 2 kali masing-masing Pak Amir. Tapi Jokowi belum hadir Pak Amir. Jadi mungkin Presiden harus menanyakan kembali kepada pihak hukum kapan Jokowi harus mempertanggungjawabkan. Kan Jokowi udah ngomong nanti saya akan bawa ke pengadilan ijazah saya. Nah, ya iya, supaya tidak ada fitnah, ya selesaikan di pengadilan kan gitu Pak Amir ya. Gimana Pak Amir? Saya sudah ada juga keterangan dari mantan-mantan intelijen bahwa Presiden Jokowi sudah tahu bahwa ijazah itu palsu. Saya nggak komentar Pak Amir. Kalau informasi yang disebarkan oleh mantan intelijen itu benar, tinggal bagaimana aparat penegak hukum mengaktualisasikan itu peradilan saya. Tetapi saya lihat barangkali tentu ada hal-hal yang lebih serius yang menyangkut perjalanan kebangsaan dan kenegaraan kita yang harus kita pikirkan secara bersama-sama untuk nanti menegakkan satu kepastian hukum terhadap satu. Harus. Yang itu kita tidak bersiap seperti saya bilang tadi. Ya, disintegrasi nasional atau penegak terbuka secara lebih lebar. Sekarang mungkin belum bersuara karena ya berapa sih dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, penduduk Maluku itu kan bisa 3 juta orang. Sekarang 285 Pak. Penduduk Maluku kan nggak sampai 3 juta orang. Ya, kalau 3 juta orang ini beroperasi tentang masalah ini nggak ada masalah. Dan yang kejadian di operasi warna sedang berlangsung gitu kan. Anda kata Amerika mau bersiap-siap atau Inggris mau bersiap-siap
Satu kapal induk lagi berlabuh pelabuhan Ambon, dua orang kan bisa minta mereka. Ya. Makanya karena nggak perlu lagi ada SNES, nggak perlu lagi ada DITI, diperlakukan secara tidak sehat oleh Republik Vatikan. Itu kan suara-suara sudah makin terdengar nyaring di Papua, makin terdengar nyaring di Aceh, dan Riau juga udah mulai dan sebagainya. Jangan kita lihat. Jadi juga sendiri di daerah itu, Madura juga suara-suara seperti itu sudah mulai. Ya kalau enggak saya Madura merdeka Pak. Itu kan. Saya kira begitulah hal yang tidak perlu dilakukan. Agar supaya kenapa? Karena saya juga di beberapa kali melakukan perjalanan bertemu dengan tokoh-tokoh. Akhirnya saya temukan bahwa di Banten itu saja, kalau kita ambil silsilah dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu ada turunan yang ke-31 Di Banten. di Banten. Kebetulan saya kemarin ziarah ke situ. Ada bukti sejarah dari silsilah dari mulai Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai kepada yang punya mahkamah itu. Apalagi berbeda dari makam-makam lainnya, makam itu kan kita masukkan ada yang namanya Gasia, ziarah kuno. Yang tidak mati itu aja kita bisa. Nah sementara dari yang saya temukan di Banten itu juga menggambarkan bahwa ada juga keturunan Ali bin Abi Thalib yang ke-28 dikirim. Ada yang disebut di Madura. Jadi saya kira ini barangkali masalah-masalah spiritual yang masih tersembunyi. Dan juga menyebabkan kenapa sekarang pemimpin global setelah selesai berusaha dari di Eropa dan membangun gereja setan di Amerika Serikat. Hanya sekarang berlari untuk melakukan usaha islamisasi di Indonesia. Nah, ini barangkali hal juga yang perlu kita perhatikan. Sementara saya lihat bahwa terlepas dari dia paham atau tidak, tapi apa yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo justru mendukung eksistensi dari kekuatan spiritual yang masih terjadi. Nah sehingga kita harapkan dan kita doakan bahwa Presiden Prabowo yang terpancing oleh hal-hal itu sudah menjadi bagian dari pemikirannya dan konsisten untuk melaksanakan itu. Insya Allah kekuatan spiritual ini akan memberikan dukungan dari bawah pemerintahan. Baik Pak, jadi kita memang tunggu keberanian Presiden mengambil sikap tegas demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa. Lebih ke daerah Pak ya. Kita akan ketemu lagi Pak minggu depan. Insya Allah lagi Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.